Mudah-mudahan Pak Bupati kita ini betul-betul dipilih secara demokratis dan dengan demokrasi. Karena kalau pilpres, pileg itu kan urusannya dodolan, urusannya nuku, urusannya nyogok langsung sih. Itu bukan demokrasi, itu jenenge perniagaan, itu tijaroh, itu loh. Tijaroh itu untuk orang yang mencari nafkah, ada ziro'ah, ada sona'ah, ada tijaroh. Jadi mau nyambut gawe iku ana telu, siji nandur, loro gawe barang, nomor telu dodolan. Wong sing dodolan kudu menghormati wong sing gawe karo menghormati sing nandur. Sing nandur yang ngono butuh sing gawe, butuh sing dodol. Ketiga-tiganya jangan sampai lupa. Sekarang enggak, orang berdagang aja, tidak menghormati orang yang nandur. Bayang wis panen regane jeblok, utawa kon gawe kerajinan dituku mek titik, begitu mlebu mall regane 10 kali lipat, 20 kali lipat. Betul enggak? Karena tidak ada hubungan antara tiga tadi. Di dalam Islam ada 3 profesi, yaitu ziro'ah, orang bercocok tanam itu nomor 1. Nek gak ada uang bercocok tanam, gak ada uang mangan, gitu kan. Kan nandur jati sehingga orang bisa bikin kursi, kamu bikin kursi sehingga orang bisa jual kursi, kan begitu. Itu ketiga-tiganya itu jodoh sak dulur dan tidak boleh saling mengkhianati satu sama lain. Yang ada sekarang adalah para penjual beli yang ketiga itu tadi ngakali wong sing gawe, ngakali wong sing nandur. Kita betul. Rego brambang moro-moro muda, rego pari moro-moro anjlok. Ngono kan? Yang main adalah broker, bukan agen. Agennya juga taat sama broker. Brokernya tidak pernah ditangkap sama pemerintah. Saya juga pernah ngasih tahu loh. Zaman SBY tak kandani iki lho, broker iki omahe ndek kene, alamatnya ndek kene, tangkepen. Tapi tidak akan ditangkap karena mereka bagian dari broker itu yang kudu nangkep itu. Sama dengan narkoba. Sama dengan narkoba. Sakno Pak Kapolres, sakno Pak Kapolsek, sakno mereka juga ikut apa-apa karena yang main narkoba itu sebenarnya adalah atasan-atasan itu. Mereka semua terlibat, enggak semua, banyak sekali di antara mereka yang terlibat. Awakmu sing mateni Mirna gak kira roh gak? Belum tentu hakimnya tahu juga, belum tentu jaksanya tahu juga, belum tentu. Pembelanya Jessica juga belum tentu tahu. Saya ketoknya roh aku. Ketoknya aku roh, ya. Tapi aku gak ditakoni, aku menengah. Loh, memang kita ini kehilangan parameter. Jadi kalau ada politik yang strukturnya tidak jelas, undang-undang dengan mudah dianulir, ya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, kemudian Indonesia betul-betul dipersilakan untuk diperdagangkan dan dibeli murah, benar berakibat pada martabat kebangsaan kita, itu kita semua tidak punya reaksi secara memadai terhadap seluruh perampokan dan penjajahan itu karena kita sendiri tidak punya parameter, nggak punya kriteria. Jadi gak iso bedakno emas karo mutiara dan kerikil tadi itu. Apa? Iya. Jadi santri menurut saya mulai sekarang belajar ilmu bener. Ilmu itu membedakan antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan itu data-datanya, kalau ilmu itu cara mengolah pengetahuan. Nah ini juga tidak semakin jelas di Indonesia. Pendidikan juga parah. Jadi tidak menghasilkan orang-orang yang berilmu, hanya menghasilkan orang-orang yang disuruh menghafalkan untuk tahu beberapa hal. Ya. Jadi makanya kalau santri saya gini, kalau santri itu gini, ada tingkat taklim. Taklim itu perubahan atau perjuangan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau tafhim sudah tahu tapi belum paham, maka dibikin paham, tafhim. Kalau ta'rif sudah paham tapi belum mendalam, maka diperdalam dengan ta'rif. Sekarang ada tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Kalau keseluruhannya pendidikan itu seharusnya takdib. Takdib itu dari kata adabun, ta'adub. Kalau ke dalam ta'adub, kalau keluar takdib. Itu artinya sesuai dengan sila kedua. Jadi pendidikan itu untuk memberadabkan orang, memberadabkan anak didik. Nggak tahu itu nggak apa-apa sebenarnya, asal kamu outputnya beradab. Makanya Al-Quran yang
disarankan oleh Allah di Al-Quran bukan tafsir, tidak ada perintah tafsir, tidak ada, yang ada tadabbur. Afala tadabbarun Al-Qur'ana. Tadabbur itu syaratnya jelas. Kamu ahli Quran monggo, tidak ahli monggo, bisa membaca fasih monggo, tidak bisa membaca fasih monggo, ngertinya terjemahan kok ya tidak apa-apa. Utawa menghalo-halo tok karo Quran kok dada-dada esok-esok gak masalah, kok jemok-jemok tok saking cintanya untuk melihara cintamu kok ya gak apa-apa, dengan syarat setelah kamu mencintai Quran dan mentradisikan cinta Al-Quran itu awakmu jadi luwih apik menurut. Jadi kalau syarat tadabbur itu manusianya harus menjadi lebih baik. Pak enak pasti itu. Kalau tafsir tidak ada. Tafsir tidak ada syarat supaya penafsirnya menjadi orang yang lebih berakhlak. Jadi syarat kita tafsir hanya mempersyaratkan metodologi akademis terhadap ayat Al-Quran, bahasanya dikuasai, metodologi yang dikuasai, tapi tidak ada syarat untuk supaya penafsir harus menjadi orang baik. Nah kalau tadabbur gak pinter gak apa-apa, gak hebat gak apa-apa, yang penting Anda lebih baik, lebih bermanfaat. Makanya Allah tidak menyuruh tufassirun Al-Quran, ya ada tadabbarun Al-Quran, tadabbarun Al-Quran. Jadi santri-santri menurut saya mestinya dibiasakan untuk mentadabburi Quran dan jangan dipersyarati secara tafsir terlalu tinggi-tinggi. Nanti toh di tengah tadabbur itu akan ada persyaratan tafsir. Ya jangan ngawur rek. Ono epistemologi, ono ilmu lugha, ono balagha, ono uslub, ya kan? Itu tetap harus dipelajari juga, tapi dia menjadi bagian dari tadabbur. Kalau tadabbur itu akhlaknya terjamin, tapi kalau tafsir enggak. Dan lahirnya madhab-madhab yang bertengkar terus menerus sehingga tidak mungkin ada pemimpin Islam lagi sekarang, nggak mungkin. Itu karena hasil tafsir. Saya tidak mengatakan saya marah sama tafsir itu tidak setuju. Enggak, saya juga menafsirkan Quran, tetapi tafsir Quran itu hanya merupakan salah satu akibat dari tadabbur. Jadi tafsirnya tidak nomor satu tadabbur, karena tadabbur syaratnya adalah Anda menjadi lebih baik. Kenapa kan cinta Quran tambah los? Ya enggak? Nah, kan gitu, oke. Jadi menurut saya setiap pesantren nggak iso terus menerus memperbarui kurikulumnya, terus menerus, termasuk Gontor itu sangat perlu memperbaharui kurikulumnya, sistemnya, meningkatkan dari taklim sampai takdib itu menyeluruh. Jadi beradab itu kan ya moral, ya spiritual, ya mental, ya intelektual, ya emosional, semuanya kalau takdib itu satu. Nah, Anda tadi kan mengatakan Pak Bupati ini mutiara. Kalimat yang Anda hafal soal itu apa? Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqut wan nasu kal hajar. Mulanya aku nggawe akik. Itu nek ndelok akik aku ingin Kanjeng Nabi. Akik ini batu mulia, batu yang istimewa. Dan Allah satu, Allah tidak pernah bikin sampah. Ketok wis dadi tek jarno ae. Engko lak dadi mutiara akhirnya kita mboten. Aja atik kan jembuk-jembuk karo tek, ya aja terus kok ambung-ambung ya aja. Wong kon bendina ya jane ya mek mangan tekmu dhewe. Kon mesing mlebu gawe sapi teng diresep tanah, semari ngono sayune yang njupuk banyu ndek kun jane apa mungkin mek mangan tekmu dhewe aja sombong-sombong lah. Gitu. Kita tuh siklus, itu dauriyah namanya, dauriyah. Nah, sekarang kita nggak tahu kok. Anda milih presiden itu kan nggak punya parameter. Itu pun Anda tidak sejak awal Anda memilih presiden. Aku duwe cara milih presiden yang tidak mahal, bisa dipertanggungjawabkan dan sangat efektif dan langsung mewakili nurani dan pandangan rakyatnya. Tapi aku gak ditakoni sapa-sapa, aku menengahi. Kenapa tak kandani Indonesia itu sawaun alaihim a'andartahum amlam tuhim layuk minum. Apa sebabnya? Khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim bisyawa wa lahum adzabun adzim sum hukmun umhum fahum la yarji'un. Wis ngono Indonesia saiki. Tapi aja kuwatir ana Gusti Allah kok repot. Karena ada Mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Jadi tetap ada kemungkinan kita semua diberi hidayah oleh Allah.
sekarang sedang disesatkan oleh Allah. Salah, nilai presiden salah, nilai menteri salah. Ono menteri kok duduk warga negara Indonesia. Iku lah saking meneh lose ya. Oke, aku nggak ngiritik siapa-siapa loh. Aku ini mek jawab awakmu ngene iki kahanane ya. Jadi Muhammad kan ya Muhammad itu uang biasa, tapi gak duduk uang biasa, dia mutiara. Nek awak dhewe mek kerikil ngono. Itu. Awak dhewe paling pol akeh, tapi gak iso dadi batu mulia kayak Rasulullah SAW. Itu sebenarnya parameter yang paling dasar. Kalau kita mulai dari Rasulullah kan kelengkapannya seluruhnya, sunnahnya, sirahnya, akhlaknya, semua. Seluruh yang ada di dalam definisi Al-Quran ada pada Muhammad. Muhammad adalah Quran melaku. Quran Muhammad literal adalah Al-Quran. Kira-kira gitu ya. Dan seterusnya. Doa kita tak perdalam setiap poin sangat luas jawabannya. Makanya saya nyicil yang sewu. Yang pertama, apa mungkin kita menciptakan kemaslahatan nasional melalui demokrasi? Ya, ini nih Rek. Sekarang Anda melihat demokrasi itu pada metodologi teknis formalnya apa pada metodologi substansialnya? Nah, kalau substansial demokrasi itu kita perlukan pada bagian tertentu dari Islam. Islam itu ya demokratis toh. Nilai demokrasi itu sudah ada jauh sebelum lahir kata demokrasi. Islam sangat demokratis. Allah sendiri bilang faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur lakum dinukum. Itu demokrasi yang luar biasa. Nah, yang dilaksanakan di Indonesia ini sebagian demokrasi, meskipun yang sebagian lain meskipun kelihatan demokrasi bukan demokrasi. Mudah-mudahan Pak Bupati kita ini betul-betul dipilih secara demokratis dan dengan demokrasi. Karena kalau pilpres, pileg itu kan urusannya dodolan, urusannya nuku, urusannya nyogok langsung sih. Itu bukan demokrasi, itu jenenge perniagaan, itu tijaroh, itu loh. Tijaroh itu untuk orang yang mencari nafkah, ada zero A, ada sona A, ada tijaroh. Jadi mau nyambut gawe iku ana telu, siji nandur, loro gawe barang, nomor telu dodolan. Uang sing dodolan kudu menghormati uang sing gawe karo menghormati sing nandur. Sing nandur yang ngono butuh sing gawe, butuh sing dodol. Ketiga-tiganya jangan sampai lupa. Sekarang enggak, orang berdagang aja, tidak menghormati orang yang nandur. Bayang wis panen regane jeblok utawa kon gawe kerajinan dituku mek titik, begitu mlebu mall regane 10 kali lipat, 20 kali lipat. Betul enggak? Karena tidak ada hubungan antara tiga tadi. Di dalam Islam ada 3 profesi, yaitu zero A, orang bercocok tanam itu nomor 1. Nek gak ada uang bercocok tanam, gak ada uang mangan, gitu kan? Kan nandur jati sehingga orang bisa bikin kursi, kamu bikin kursi sehingga orang bisa jual kursi, kan begitu. Itu ketiga-tiganya itu jodoh sak dulur dan tidak boleh saling mengkhianati satu sama lain. Yang ada sekarang adalah para penjual beli yang ketiga itu tadi ngakali wong sing gawe, ngakali wong sing nandur. Kita betul. Rego brambang moro-moro muda, rego pari moro-moro anjlok. Ngono kan? Yang main adalah broker, bukan agen. Agennya juga taat sama broker. Brokernya tidak pernah ditangkap sama pemerintah. Saya juga pernah ngasih tahu loh. Zaman SBY tak kandani iki lho, broker iki omahe ndek kene, alamatnya ndek kene, tangkepen. Tapi tidak akan ditangkap karena mereka bagian dari broker itu yang kudu nangkep itu. Sama dengan narkoba. Sakno Pak Kapolres, sakno Pak Kapolsek, sakno mereka tidak ikut apa-apa karena yang main narkoba itu sebenarnya adalah atasan-atasan itu. Mereka semua terlibat, enggak semua, banyak sekali di antara mereka yang terlibat. Awakmu sing mateni Mirna gak kira roh gak? Belum tentu hakimnya tahu juga, belum tentu jaksanya tahu juga, belum tentu. Pembelanya Jessica juga belum tentu tahu. Saya ketoknya roh aku. Ketoknya aku roh, ya. Tapi aku gak ditakoni, aku menengah. Loh, Kanjeng Nabi ku gak tahu ceramah ini gak tahu rek. Kanjeng Nabi ku mek duwe hak jawab pertanyaan. Nek wong gak takon dipancing-pancing.
wahai Abu Dzar, pernahkah engkau mendengar tentang ini? Belum Rasulullah, tak kasih tahu. Mau, baru dia ngomong. Tapi gak oleh meneng-meneng sama, jadi gak ono Nabi tausiah itu gak ono. Sing ono jawab pertanyaan. Lah aku yang ngomong gak wani. Ono artis kata pegatan, wartawan takon aku. Terus aku takon, aku jawab, lu wong sing kate pegatan gak takon aku kok sampean takon aku. Lho sampean iku ponakane ta sapa? Jadi ini paling berasur komunikasi kita, teman-teman. Jadi kembali ke demokrasi. Demokrasi itu penting, tapi bukan ini yang terjadi di Indonesia itu demokrasi paling tahu 20%. Secara formal syar'i seolah demokrasi itu padahal bukan. Demokrasi yang benar tidak seperti ini, gitu loh. Saya tidak menolak demokrasi karena di dalam Islam ada demokrasi, misalnya milih imam gak demokratis, ya kan? Milih, imamnya gak bisa milih makmum, makmumnya milih imam. Gak ono wong meneng-meneng, ayo tak imamnya gini baris, gak ono. Demokratis. Milih pemimpin dalam Islam demokratis. Jadi demokrasi oke, tapi bukan ojo terus demokrasi di atas segala-galanya. Demokrasi itu hanya penting pada saat tertentu untuk kasus tertentu. Di kelas gak iso, di militer gak iso diterapkan demokrasi. Siaga, ya. Terus tentara nih, sakarepku. Ya apa nak demokrasi? Agak situ baris. Kata nggak di kelas ya, anak muridmu ayo dikerjakan nomor 5 halaman 7. Terus muridnya jawab, nah saya kan bayar di sini Pak, saya kan sekolah bayar, orang tua saya mau jawab dan jawab kan hak saya, jangan melanggar hak asasi saya sampai ya. Jadi demokrasi ada tempatnya sendiri, tidak di semua tempat. Makanya Anda jangan mau ditipu oleh istilah-istilah yang bermacam-macam. Liberalisme itu gak ngono iku. Liberal itu harus pada saat harus liberal. Misalnya azan itu liberal. Lagune lho ya, nek saire mangga ngono iku. Kayak sing dilantunkan oleh Bilal yang tidak diralat Rasulullah. Wis ngono iku bener wis. Tapi nek lagune sak karepmu liberal to. Gak kudu nuru sapa-sapa. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Oh tak. Liberal. Pada saat harus liberal. Nek sembahyang nggak bisa liberal. Nek sholat ya ngono iku. Nek rukuk ngono iku. Ojo adek pencak, ojo adek lomba sholat dengan gerakan silat. Ya gak bisa. Di situ harus konservatif. Nek azan lagune liberal, saire konservatif. Rabi konservatif. Rabi kok liberal. Bengi joli-jolan bojo sak RT. Jadi ojo percaya, nggak ada Islam liberal, nggak ada. Islam liberal itu penipuan, nggak ada. Islam konservatif, nggak ada, gitu loh. Khilafah itu semua manusia itu khalifah, gitu loh. Jelas ya. Jadi khilafah itu bukan bentuk sebuah negara. Ya apa ya? Semua kita itu khalifah, ini jailun fil ardi khalifah. Gitu. Jadi kemudian bentuknya sakarepmu. Waktu Madinah, negeri Madinah gak ono bentuke. Sing ono wonge iso dipercaya, iso ngayomi jeneng Kanjeng Nabi, sehingga rakyatnya nggawe perundingan dhewe sampai 47 pasal. Gak ono bentuke, gak ono perdana menteri, gak ono khalifah ar-rasyidin, gak ono. Sing ono Kanjeng Nabi wong tuwa iso dipercaya, beres. Itu dadi negara sing apik. Terus kita kan bikin Republik Indonesia pakai republik, pakai trias politika, pakai teori-teori barat. Aku gak nyalano, tapi temenan kok. Nah anjane wis gawe negara temenan. Sekarang kene gak duwe negara, buktine kok. Sing ana pemerintah. Negara gak ono, endi negara aku takon. Dipelihara oleh negara. Negara gak ono, mulane wong larat sak mungkin gak ono sing bingung. Negara itu apa? Negara itu rumahnya rakyat
rakyat punya buruh namanya pemerintah, dibayar, dikasih rumah dinas, mobil dinas untuk beresin rumah tangga, itu namanya pemerintah. Yang punya rumah rakyat. Jadi ada yang diamanati rakyat untuk menjadi dewan negara, misalnya MPRS, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan permusyawaratan itu yang lebih dekat ke rakyat, yang lebih otoritatif. Sekarang yang berkuasa kan perwakilan, bukan permusyawaratan. Itu gara-gara amandemen UUD 45 tahun 2002 gitu loh. Jadi nggak ada negara. Tadi kan saya sudah bilang, MK itu lembaga negara, KPK itu lembaga negara, bukan di bawah pemerintah. Kalau presiden melantik ketua KPK lah, terus sing diawasi sapa? Wong sing kudune diawasi presiden malah sampean sing ngelantik. Akhirnya gak kira presiden kena KPK, ya tak? Nah, makanya kita tidak punya parameter mana negara, mana pemerintah. Itu harus kita pikirkan sejak sekarang. Lambat laun harus kita rubah itu semua. Bukan merubah undang-undangnya, undang-undangnya tidak ada masalah. Kecuali yang di amandemen kita kembalikan lagi ke seperti sumpahnya tadi. UUD 45 itu sudah tidak masalah, soal memelihara tinggal tafsir aja. Tak tinggal tafsirnya. Ngingu itu ya gak podo kalau berternak. Anak ya orang miskin dan anak yatim, anak terlantar diternakkan oleh negara lah, itu kudu luwih oke, dipelihara maksudnya ya gak kudu luwih oke. Itu soal tafsir, nggak apa-apa. Saya ngerti maksud Anda dan sangat bagus maksud Anda. Tapi kan negara tidak ada. Belgia itu pernah nggak punya pemerintah 512 hari, tapi tetap jalan. Misalnya urusan KTP, ya. Nyusul Pak, nek Pak Camat nyusul. Biasanya tanda tangan Pak Camat. Nek imigrasi menandatangani, kepala imigrasi menandatangani paspor. Apakah kepala imigrasi punya kekuasaan? Apakah kalau tidak ditangani kepala imigrasi, paspor nggak sah? Asal Anda sudah memenuhi syarat undang-undang, sah sudah. Kan gitu. Tidak ada syarat ditandatangani oleh kepala imigrasi. KTP tidak ada syarat ditandatangani oleh camat. Kalau harus ada tanda tangan berarti saksi posisinya. Nah, saksi tukang sapu ya iso. Tapi di sini kan tidak, yang berkuasa pemerintah. Pemerintah tidak berkuasa, pemerintah itu buruh. Tapi di Indonesia tidak paham itu. Komisi Yudisial itu negara, bukan pemerintah. BUMN itu badan usaha milik negara, jelas. Jadi setore nang di negara, saiki setore nang di pemerintah. Pemerintah itu kasir, negara itu bendahara, jelas toh. Ini di panjang mau akar, tapi ini aku gak terus meritik siapa-siapa ya.